Perkenalkan, nama saya Zulaika Salsabila, NPM 24411101. Saya dari kelas manajemen 24A. Saya akan menjelaskan tentang judul Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis, pusat ajaran Islam. Selamat datang, mari kita bahas bersama Al-Quran dan Hadis, inti ajaran Islam. Pengenalan Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam, adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Wahyu Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam dan sumber utama ajaran agama Islam. Hakikat dan kedudukan Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ia menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dan sumber hukum yang utama. Pedoman hidup. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dan sumber hukum yang utama. Sumber hukum. Ajaran Al-Quran menjadi sumber utama hukum dalam Islam. Berbagai hukum terkait ibadah, muamalah, dan hukum lainnya sumber dari Al-Quran. Hukum Islam. Al-Quran menjadi sumber utama hukum Islam, berisi ajaran yang komprehensif untuk mengatur kehidupan manusia. Metodologi memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran memerlukan pendekatan yang sistematis dan mendalam, melibatkan tafsir, ilmu bahasa Arab, dan hadis. 1. Tafsir. Tafsir Al-Quran merupakan penjelas makna Al-Quran yang dilakukan oleh para ahli tafsir. 2. Ilmu bahasa Arab. Pemahaman terhadap bahasa Arab, bahasa Al-Quran menjadi kunci penting dalam memahami isi dan makna Al-Quran. 3. Hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW dapat membantu dalam memahami makna dan konteks ayat Al-Quran. Peran hadis dalam kehidupan muslim. Hadis, kumpulan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW melengkapi dan menjelaskan ajaran Al-Quran. Ibadah. Hadis memberikan panduan yang detail dalam pelaksanaan ibadah, seperti sholat, puasa, dan haji. Keluarga. Hadis berisi ajaran tentang hubungan antar anggota keluarga seperti suami istri, orang tua anak, dan saudara. Masyarakat. Hadis mengajarkan tentang perilaku yang baik dalam bermasyarakat seperti kejujuran, amanah, dan kasih sayang. Tinjauan historis perkembangan hadis. Perkembangan hadis dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus berlanjut hingga masa sahabat, tabi'in, dan para imam hadis. 1. Masa Nabi. Hadis mulai dikumpulkan dan dijaga sejak masa Nabi Muhammad SAW. 2. Masa sholat. Para sahabat Nabi aktif dalam mengumpulkan dan meriwayatkan hadis. 3. Masa tabi'in. Para tabi'in, generasi setelah sahabat, berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan ilmu hadis. 4. Masa imam hadis. Munculnya para imam hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyusun kitab hadis yang menjadi rujukan utama. Klasifikasi hadis berdasarkan kualitas. Hadis diklasifikasikan berdasarkan tingkat keandalan dan kesolihannya yang penting dalam menentukan nilai hukumnya. 1. Sahih. Hadis sahih memiliki sanad rantai periwayatan yang kuat dan valid. Hasan.
Hadis hasan memiliki sanad yang baik namun tidak sekuat sahih. Hadis doif memiliki kelemahan dalam sanadnya. Hadis mauquf diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Hadis mursal diriwayatkan oleh tabi'in tanpa menyebutkan sahabat Nabi. Penerapan ajaran Al-Quran dan hadis. Ajaran Al-Quran dan hadis memiliki peran penting dalam kehidupan muslim, mencakup berbagai aspek. 1. Ibadah. Panduan tentang sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya. Muamalah. Aturan tentang jual beli, akad, pernikahan, waris, dan lainnya. Akhlak. Ajaran tentang moral, etika, dan karakter yang terpuji. Hukum. Sumber hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Tantangan kontemporer dalam implementasi. Di era modern muncul tantangan dalam menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis, seperti pengaruh budaya asing dan kemajuan teknologi. 1. Globalisasi. Pengaruh budaya asing dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. 2. Teknologi. Perkembangan teknologi yang dapat disalahgunakan dan berdampak negatif. 3. Interpretasi. Perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran Al-Quran dan hadis. Penutup. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Semoga kita senantiasa menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup agar hidup kita bermanfaat dan bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.